Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma'bad. Halaman berapa? 759. Masih ingat? Eh? 759. 759. Ya, alinea terakhir ta. Innallaha la yaghfiru itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan memberi maaf kepada siapapun yang mensekutukan Tuhan. Selain itu, Allah siap memaafkan. Kecuali itu satu tuh, mensekutukan Tuhan atau kemusyrikan yang tidak ada obatnya. Wa yaghfiru ma duna zalika, adapun selain kemusyrikan Allah siap mengampuninya. Liman yasha, kepada siapapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Wa man yusyrik billah, siapapun yang mensekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun, faqad dhalla dhalalan ba'ida, berarti orang itu sudah terlalu jauh tersesatnya. Orang itu tersesat terlalu jauh, dhalalan ba'idan. Ya, kemusyrikan itu merupakan ketersesatan yang berjarak jauh. Jadi sesatnya itu ya mungkin di atas 45 derajat lah. Kalau kita menyimpang tuh udah 49 derajat, 45 derajat. Ya. Kalau 90 derajat kan balik arah berarti. Itu. Tetapi nanti jangan dulu menyalahkan setan ini. Sebab nanti akan dikonfrontir oleh Tuhan. Nanti kalau kita sudah mati semuanya, selama di dunia kita selalu menuduhkan pihak yang menyesatkan kita adalah setan. Ya, kita menyalahkan setan, nanti akan dikonfrontir oleh Allah. Akan dipanggil setan juga. Setan sini. Betul, kamu menyesatkan manusia ini. Ternyata apa? Jawabnya enggak. Ya, setan itu sendiri akan mengatakan kepada Tuhan, ma atghaituhu, aku tidak pernah menyesatkan dia kok. Terus siapa? Ma atghaituhu walakinnahu kana fi dhalalim ba'id. Orang itu tersesat sendiri dan terlalu jauh. Saya mah menyesatkannya enggak sampai jauh-jauhnya, senggol aja dikit. Menggeser titik tolak aja. Ya, akhirnya terlalu jauh sesatnya. Ma atghaituhu wa qala qarinuhu ma atghaituhu walakinnahu kana fi dhalalin ba'id. Itu kata Al-Qur'annya begitu. Nah, sebagai peringatan untuk kita, makanya kita harus sering melakukan evaluasi, sering melakukan introspeksi supaya ketersesatan kita ini tidak terlalu jauh. Ya, orang mau ke Bandung jangan sesatannya sampai Surabaya ya terlalu. Ya, kalau tersesatnya sampai di Pemandukan, mending mau ke Jakarta. Ini tersesatnya Surabaya segimana lagi? Itu maksud saya, kita selah dulu. Dhalalan ba'ida seperti itu. Wasyirku billah, mensekutukan Tuhan itu. Kama aslafna fi hadzal juz, seperti yang telah kami uraikan di dalam juz ini.
Hingga tafsiri misli hadil ayah, ketika kita menafsirkan ayat seperti ini. Min qablu, sebelum itu, yatahaqqaqu bittikhadhi alihatin ma'a ittikhadhi ma'allah ittikhadan sarihan. Jadi kemusyrikan mensekutukan itu artinya itu baru tepat maknanya apabila terbukti orang itu mengangkat Tuhan bersama Allah. Jadi disekutukan ada Tuhan lain selain Allah itu. Ittikhadan sarihan, secara terbuka. Ya, terbuka, ada berhalanya. Ini berarti saya terangkan juga, berarti definisi ini nih mensekutukan Tuhan dengan sesuatu secara terbuka. Nah, ini artinya mendefinisikan kemusyrikan yang bersifat jali. Sebab nanti mesti kita ketahui bahwa kemusyrikan itu ada dua jenis, ada dua macam kemusyrikan. Ada kemusyrikan yang terbuka, sharihan, dan ada syirkan khafiyan, ada syirkan jalian, kemusyrikan yang terbuka, ada syirkan khafiyan, kemusyrikan yang tersembunyi. Itu. Jadi ada yang terbuka dan ada juga yang tersembunyi. Nah, mengangkat berhala, ya, bikin patung lalu disembah, nah itu namanya musyrik yang sharih, terbuka. Oke. Ala tariqatil jahiliyatil arabiyyah wa ghairiha. Ya, dengan cara yang sama dengan kemusyrikan pada zaman Arab jahiliyah atau yang lainnya. Wa ghairiha min jahiliyatil qadimah, atau jahiliyah pada zaman dahulu kala, menyembah batu, menyembah kayu, menyembah sungai, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah pohon dan sebagainya. Itu. Kama yatahaqqaqu bi adami ifradillahi, kemudian juga menjadi sah disebut kemusyrikan apabila tidak mengesahkan Allah. Ya. Artinya ada kekuasaan lain yang bisa menentukan selain Allah. Ada sedikit saya memberi komentar. Ini menjadi ucapan sehari-hari. Rezeki lahir pati, rezeki belai ning tangane Gusti Allah. Rezeki belai, lahir mati di tangan Allah. Selain itu di tangan siapa? Ini nggak jelas kan? Oh, berarti ada dua ya. Jadi yang ini di tangan Allah, yang lain di tangan Tuhan yang lain gitu. Nah, itu mesti itu ucapan semacam itu. Ya, itu. Nah, itu yang kemusyrikan yang tersembunyi itu. Sekalipun setelah menyumbang masjid 500 juta sekalipun. Tapi karena dia ngomongnya dengan rasa bangga, tanpa aku tidak mungkin bakal jadi. Itu kan bukan menyekutukan Tuhan dengan sesuatu yang lain, bukan mensekutukan Tuhan, malah mengangkat dirinya lebih tinggi dari Tuhan. Ya, artinya sekalipun Tuhan ada, kalau aku nggak ada nggak bakal jadi. Karena yang bisa nyumbang kan aku. Tuhan kan nggak bisa nyumbang. Itulah kemusyrikan yang tersembunyi, itu terucap dari mulut kita sehari-hari. Ketika engkau menjadi seorang pimpinan yang punya kewenangan untuk
mem-PHK-kan, memutasikan, bahkan memecat pegawai. Atau apa pangkatnya apa ya? Dirjen tah. Atau menteri. Apa bilangnya? Masa depanmu ada di ujung pena ini. Hari ini bisa kumutasi kamu ke Papua sana. Dia bisa menentukan nasib seseorang. Berarti dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Jadi percayalah, nggak usah khawatir lah. Kemusyrikan itu tuh terucap dari mulut kita sehari-hari kok. Harus hati-hati. Hati-hati. Jangan sembarangan ngomong tuh. Mesti hati-hati itu bukan tidak boleh ngomong, tapi mawas diri, selalu sadar bahwa engkau tidak lebih hanya sebagai hamba. Engkau tidak lebih hanya sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan. Dan engkau tidak berikan kekuasaan apapun dunianya. Itu aja. Itu. Ala tariq jahiliyatil arabiyyati wa ghairiha min jahiliyatil qadimah kama yatahaqqaqu bi'adami ifradillah bi khasaisil uluhiyah. Ya, termasuk juga ketika kita tidak mengesahkan Tuhan dengan sifat-sifat khusus ketuhanan. Ya, Tuhan tidak mampu, Tuhan tidak bisa memaafkan seseorang. Tuhan terikat dengan undang-undangnya, sehingga orang ini harus masuk neraka karena agamanya lain, jadi harus masuk neraka. Tuhan tidak boleh memasukkan orang ke dalam surga. Seorang pelacur 40 tahun melacur, mati di tengah ranjang sedang melacur, bisa nggak dimaafkan Tuhan? Bisa nggak masuk surga? Untung kamu sudah paham. Dulu kan nggak mungkin. Kalau agamanya lain bisa masuk surga nggak? Iya. Berarti kan Tuhan dibatasi. Nah itu artinya begitu membatasi kekuasaan Tuhan, Anda berarti telah menghilangkan keesaan Tuhan dalam sifat-sifat ketuhanan itu. Bahwa Allah bisa memaafkan siapapun, Allah bisa menghukum siapapun, Allah bisa memuliakan siapapun, Allah bisa menghinakan siapapun, Allah bisa menghidupkan siapapun, Allah bisa mematikan siapapun, Allah bisa melakukan apapun. Itulah Tuhanmu. Nah, ketika Tuhan yang kau jadikan majikanmu itu adalah Tuhan yang terbatas kekuasaannya, ada wilayah-wilayah yang di luar kekuasaannya, berarti ada berapa Tuhannya? Ini syirkul khafi, kemusyrikan yang tersembunyi itu sangat banyak kali. Nanti kita kembangkan, nanti kita dengan dialog bicara lagi. Itu yang sebagai contoh saja. Wal i'tiraf li ba'dil bashar bi hadhil khasais. Termasuk kemusyrikan itu ya, mempersekutukan itu termasuk juga ketika engkau mengakui ada seorang manusia mempunyai kekhususan ketuhanan. Seperti mengampuni dosa orang, seperti bisa menentukan masa depan seseorang, bisa menentukan jadi atau tidaknya suatu masjid yang dibangun, yang bisa menentukan sembuhnya seseorang dari penyakit. Iya, untung ketemu sama dokter, untung. Loh, kalau enggak udah mati udah dulu. Oh, itu dokter luar biasa. 60 tahun dia berpengalaman di bidang penyakit jantung. Untung kita ketemu. Meyakini betul yang menyembuhkan itu dokter. Itu sudah berarti Anda mengakui ada manusia yang punya sifat khusus bisa menyembuhkan. Itu juga kemusyrikan.
Nah itu persoalannya. Jadi ya kemusyrikan seperti corona kok sudah ada di sekitar kita. Iya, hati-hati aja. Iya. Termasuk seorang kiai yang menentukan bahwa engkau bisa pindah karena aku yang ngajarin. Iya, kalau engkau tidak belajar dari aku, jadi bajingan dari dulu. Kamu bisa benar segini kan karena aku yang mendidik kamu. Dia menafikan hidayah Tuhan kok. Aku yang menentukan. Itu macam itu. Itu sehari-hari. Kita musyrik sehari-hari. Jadi kalau musyrik gimana? Yang tidak diampuni musyrik yang mana? Ya dua-duanya. Musyrik yang khafi atau musyrik yang jali. Musyrik yang tersembunyi atau musyrik yang terang-terangan tadi. Sama kemusyrikan juga. Ya kalau nyembah berhala mah ya udah kelihatan mata, orang goblok juga bisa paham. Iya. Itu. Ka isyraqil yahud wan nasara. Mohon maaf, saya ingin menerangkan di sini dan saya masih berhati-hati. Ka isyraqil yahud wan nasara, seperti disebutnya orang Yahudi dan Nasrani melakukan kemusyrikan, itu alladzi hakahul Quran, seperti yang telah diceritakan oleh Al-Quran bahwa Yahudi dan Nasrani itu termasuk orang yang mensekutukan Tuhan. Min annahum ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Karena ini kata Al-Quran, karena mereka itu telah mengangkat para pendeta-pendetanya sebagai Tuhan-Tuhan. Itu. Ini Sayyid Qutb menerangkan kenapa dalam Al-Quran Yahudi Nasrani dianggap musyrik karena mengangkat para tokoh agamanya, para kiainya, para pendetanya, para pasturnya sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Apa betul? Kita teruskan. Min dunillah artinya dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Wah betul begitu. Walam yakunu abaduhum. Padahal orang Nasrani, orang Yahudi tidak pernah menyembah tokoh agama, tidak pernah menyembah kiainya. Dengar dulu. Tidak pernah menyembah pendetanya, tidak pernah menyembah apa? Tidak. Kok jadi musyrik? Bagaimana sih? Walam yakunu abaduhum ma'allah. Walakin kanu faqat i'tarafu lahum bihaqqit tasyri' lahum. Akan tetapi kesalahan mereka sehingga disebut melakukan kemusyrikan itu karena mereka mengakui para pendetanya, para pasturnya, ya, mereka mengakui yaitu punya hak tasyri', hak menetapkan syariat. Hak tasyri' itu hak memutuskan syariat, mengharamkan dan menghalalkan. Kita perlahan-lahan dulu biar jangan salah paham. Min dunillah, ya, selain Allah, mereka diberikan kewenangan, diakui bahwa mereka punya hak untuk menetapkan syariat, ya, memutuskan ini haram, ini halal. Dengar dulu. Faharramu alaihim, sehingga ada hal-hal yang diharamkan oleh mereka. Wa ahallu lahum, dan juga ada hal-hal yang dihalalkan. Ini haram, ini halal, mereka memutuskan. Gitu. Punya hak syariat. Fatabauhum fi hadza, lalu mereka mengikuti para tokoh agamanya, ini haram. Padahal bukan keputusan Tuhan, keputusan tokoh agamanya.
Oke. Wa manahuhum khasiyatan min khasa'isil uluhiyah. Dan mereka diberikan kekhususan sifat ketuhanan. Yaitu boleh mengharamkan, boleh menghalalkan. Itu. Tolong jangan dipotong ya. Setelah dulu. Fahaqqa alaihim wasfu syirik, sehingga sahlah sikap mereka yang memberikan kewenangan kepada tokoh agamanya hak mengharamkan dan hak menghalalkan, maka sah disebut kemusyrikan. Oke. Wa qila anhum innahum khalafu ma umiru. Ada yang mengatakan tentang mereka itu, kenapa kemusyrikan? Karena mereka bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Mina tauhid, untuk mengesahkan Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidan. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Tuhan yang esa. Iya. Wa yuqimu lahu wahdahu sya'air, dan mereka bisa melaksanakan sya'air, ritual-ritual agama untuk Tuhannya. Wa yatalaqawna minhu wahdahu asyara'i wal awamir, dan seharusnya mereka hanya menerima syariat-syariat dan perintah-perintah hanya dari Tuhan saja. Nah, sekarang saya bertanya, di dalam agama Islam para kiai suka mengharamkan enggak? Suka menghalalkan enggak? Pernah enggak kepiting diharamkan? Dan sekarang diharamkan atau dihalalkan sekarang? Dasarnya apa? Itu persoalannya. Oh, saya juga udah nggak merokok sekarang. Rokok halal atau haram? Yang mengharamkan rokok siapa? MUI, para ulamanya. Nabi mengharamkan enggak? Enggak. Sebabnya apa? Belum masalah. Ya udah, berarti hukumnya enggak ada. Jadi maksudnya kita ini tidak boleh menghalalkan dan mengharamkan, karena itu hak prerogatif Tuhan. Itu min khasa'isil uluhiyah, sifat khusus yang dimilikinya Tuhan, mengharamkan dan menghalalkan. Kita sebagai manusia, ya boleh itu hanya melarang dan menyuruh. Nabi Muhammad pun sebagai nabi utusan Tuhan, dia juga tidak diberi hak untuk mengharamkan dan menghalalkan. Dia hanya boleh melarang dan boleh menyuruh. Enggak. Begitu Nabi itu mengharamkan sesuatu, langsung ditegur oleh Allah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa kau berani mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhan? Ditegur, disalahkan, kamu tidak ada hak untuk ini. Jadi biasanya hanya menyuruh dan melarang. Nah, kalau Nabi menyuruh, Nabi melarang, kita disuruh oleh Tuhan untuk mengikuti perintah Nabi dan disuruh menjauhi larangan Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kenapa demikian dasar pemikirannya? Karena langit bumi seisinya dengan segala batu, kayu, binatang, pohon dan sebagainya bikinan siapa? Jadi yang berhak melarang siapa? Yang mengharamkan siapa? Allah. Nah, jadi saya kira mungkin yang lebih efektifnya begini prosedurnya. MUI bikin surat rekomendasi kepada pemerintah yang isinya mohon diterbitkan peraturan pemerintah atau diterbitkan undang-undang larangan merokok di Indonesia. Itu aja. Nanti pemerintah melarang, kita harus mengikutinya karena ati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Di Singapura bukan negara Islam, tapi juga pemerintah mengeluarkan undang-undang. Artinya membatasi kebebasan orang merokok di sembarang tempat. Tidak boleh di sana orang merokok di public space.
Di rumah boleh, di dalam mobil boleh. Ya begitu dia buang puntung rokok dari jendela mobil, ditangkap $100 dendanya. Iya, di airport juga ada ruangan khusus untuk rokok. Tidak boleh merokok sembarangan. Kita nanya aja sama petugas di airport, mau ngerokok di mana? Oh itu situ tuh ada tuh khusus. Seperti itu. Ya kan begitu tuh. Kemudian pemerintah yang melarang dan pemerintah yang menutup pabrik-pabrik rokok itu efektif. Lalu ada sanksinya. Kalau hanya dalam fatwa MUI ya kan begitu persoalannya. Iya kan? Itu seperti ini. Jadi ya ini kan seperti bola putih. Menyalahkan agama Yahudi Nasrani sebetulnya menyalahkan kamu juga. Tapi kamu nggak paham. Betul nggak? Ya itu persoalannya. Jangan mengharamkan satu. Kita tidak punya hak mengharamkan. Karena kalau sudah haram itu hubungannya dengan surga dan neraka. Betul nggak? Kalau pemerintah hukum positif, hukumnya ya denda, penjara, sanksi hukum yang jelas. Hukum itu tidak akan bisa berjalan tanpa ada sanksi dong. Yang punya kewenangan memberikan sanksi adalah kekuasaan politik, itu persoalannya. Ini intinya sama. Jadi mereka disebut kemusyrikan karena tokoh-tokoh agamanya diberikan kewenangan untuk mengharamkan dan menghalalkan. Kita di Islam sendiri sama. Tuhan tidak mengizinkan kita mengharamkan, Nabi pun tidak boleh mengharamkan. Masa kiai seperti saya bisa mengharamkan? Jadi kalau Anda bertanya, Pak Kiai Sakur bagaimana hukum merokok? Nggak tahu. Memang saya nggak boleh ngomong tidak tahu. Alasannya apa? Yang Nabi nggak pernah ngerokok. Kan gitu aja. Iya. Jadi kalau melarang boleh. Ini juga kadang-kadang pemerintah melarang sholat Jumat, geger ribut. Pemerintah melarang kan untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Haji juga dilarang, diliburkan, menjaga kesehatan manusia. Iya, jadi kita harus tahu bahwa musim haji juga bukan pertama kali ini haji diliburkan. Berulang kali musim haji diliburkan itu. Waktu Daulah Umayyah menyerbu kota Mekah, meratakan Ka'bah rata dengan tanah. Bertahun-tahun nggak ada haji kok. Sampai Hajar Aswadnya 27 tahun Ka'bah itu tanpa Hajar Aswad kok. Perang Dunia Pertama libur nggak? Perang Dunia Kedua libur nggak? Jadi bukan karena corona aja, bagaimanapun juga. Manistata ilai sabila itu bukan hanya duitnya saja, tapi juga termasuk keamanan, keselamatan, kesehatan dan sebagainya. Ya, termasuk biaya hidup keluarga yang ditinggalkan di sini. Ya, kendaraannya ada, keselamatan ada. Yang perang dunia kedua masa menaik haji gimana lagi? Kok marah-marah sih? Atau nggak yakin bahwa corona itu sebagai pandemi? Atau di Grand Jakobnya gurau saja gitu? Iya kan? Itu. Jadi saya kira seperti itulah bahwa ini jangan sampai bola putih kita nggak paham sebetulnya ya kita juga termasuk tertegur juga semacam itu. Ya tetapi kalau Anda masih terus mengalami terserah tanggung jawab Anda sendiri. Sama saya mah tidak pernah menyalahkan person ya. Secara personal saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Kita hanya introspeksi bahwa kita ini memang terlalu mudah mengharam halal dan sebagainya. Enggak jelas. Ya sudah jelas pemerintah mencabut undang-undang nih kewenangan suami menceraikan istrinya secara lisan. Anti tolikun, kamu saya cerai. Dulu sebelum ada negara, sebelum ada menteri agama, sebelum ada KUA, sebelum ada pengadilan agama, sebelum ada undang-undang pernikahan, memang
hak cerai dinyatakan dengan ucapan lisan seorang lelaki. Waktu kamu masih tidurnya di atas pohon tuh, oh gitu. Sekarang sudah ada negara, sudah ada Kementerian Agama, sudah ada KUA, ada undang pernikahan, hak cerai itu sudah dicabut, harus diproses di pengadilan, melindungi martabat dan harkat perempuan. Jangan sampai dicampakkan begitu saja. Ya tetap ngotot, di kitabnya boleh sah. Macam itu. Berarti sudah 3 kali cerainya. Betul enggak? Ya kan gitu. Jadi gimana? Enggak paham juga. Ya tidak bisa, dia sudah sah cerainya. Kan sudah mengucapkan di kitabnya. Kitab itu bukan kitab undang-undang yang positif yang berlaku. Itu hanya sekedar tulisan seseorang kok. Tidak menjadi undang-undang, tidak itu mah. Itu hanya hukum Islam yang sifatnya adalah personal. Hanya seorang ahli hukum mengarang kitab. Paham enggak? Ya itu ikut silakan enggak silakan. Boleh dipaksa hukum ketika sudah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Paham enggak? Ya begitulah kita, masih enggak paham gimana lagi. Ini saya enggak mengerti. Jadi kalau negara punya kewenangan untuk melarang, makanya begini. Dalam agama manapun tidak mungkin ada larangan menjual burung. Masa agama melarang jual burung? Nggak ada. Tapi kok negara Indonesia kan melarang menjual burung cendrawasih? Negara punya hak untuk melindungi satuannya yang punah. Bikinlah undang-undang larangan menjual burung cendrawasih. Kalau tertangkap, Anda masuk neraka enggak? Enggak ada urusan. Tapi masuk penjara enggak? Penjara. Paham enggak? Ya itu beda antara mengharamkan dan melarang sesuatu. Itu kira-kira macam itu. Udah gitu aja deh, makasih.